Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidia Oktavia dengan NIM F521211056. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis penyebab bencana alam banjir yang ada di Indonesia. Pertama yaitu pada pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana. Salah satunya adalah bencana alam. Bencana alam dapat diartikan sebagai fenomena alam yang berakibat terjadinya kerusakan dan kehancuran lingkungan sehingga pada akhirnya menimbulkan korban jiwa, kerugian pada harta dan benda, serta menimbulkan kerusakan pada bangunan-bangunan yang ada di lingkungan tersebut. Di sisi lain, bencana mempunyai arti sebuah peristiwa atau kejadian yang sudah sangat akrab dengan masyarakat kita. Banyak juga yang berpendapat bahwa negara Indonesia surganya bencana. Adapun bencana yang sudah seringkali kita jumpai salah satunya yaitu banjir. Banjir masih menjadi masalah yang sampai sekarang ini masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai belah pihak, yaitu baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Bencana banjir bukanlah suatu masalah yang ringan. Banjir bisa saja terjadi akibatnya naiknya volume air atau permukaan air dikarenakan curah hujan yang tinggi atau curah hujan yang di atas normal. Tanggul atau bendung yang jebol yang bisa juga terjadi akibat terhambatnya aliran air di tempat lain. Penyebab banjir di Indonesia sedikitnya ada 5 faktor, yaitu faktor hujan, faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor tidak adanya retensi daerah aliran sungai atau DAS, faktor pendangkalan sungai, dan faktor kesalahan tata wilayah serta pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian ada dampak dan pengaruh yang ditimbulkan akibat banjir bagi masyarakat. Selain dari rumah yang mengalami kerusakan, harta benda yang hanyut terbawa derasnya air banjir, tidak jarang banjir juga berakibat menimbulkan korban jiwa. Oleh karena hal tersebut, maka banyak masyarakat yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, lebih aman seperti ke tempat pengungsian atau bahkan ke tempat karib kerabat terdekat. Selain daripada hal itu, penyebab banjir yang terjadi juga dapat karena masyarakat yang kurang menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Mulai dari kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai, sehingga banyak sampah yang terdapat di sungai ditambah lagi dengan sistem drainase yang kurang baik dan menyerap air sehingga menimbulkan genangan dan menimbulkan banjir, serta kurangnya daya serap pohon di sepanjang aliran sungai. Fenomena alam yang berubah atau topografi ataupun tingginya curah hujan juga dapat memicu penyebab terjadinya banjir, serta kondisi geografisnya juga bisa menjadi pengaruh terjadinya bencana banjir. Ruang terbuka hijau di beberapa wilayah yang ada di Indonesia sangatlah kurang, sehingga penyerapan air ke dalam tanah pun juga kurang. Melihat kondisi yang seperti ini, maka bukan hanya pemerintah yang harus bergerak mengatasi banjir yang hampir terjadi di setiap musim hujan, tetapi juga harus ada kesadaran diri dari tiap individu atau masyarakat yang menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan menjaga serta melestarikan kehijauan lingkungan masing-masing. Saat ini ada beberapa wilayah yang ada di Indonesia sudah penuh dengan bangunan-bangunan, sehingga banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan kemudian malah dibuang ke sekitar sungai. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem drainase yang juga berpengaruh terhadap penjagaan lingkungan dalam pelaksanaan sistem ini tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi masih banyak masyarakat awam yang kadang susah diberikan masukan, pemahaman ataupun pengertian. Aliran pembuangan limpahan air secara alami ataupun buatan yang biasanya di bawah permukaan dari suatu tempat disebut drainase. Drainase ini juga dapat dilakukan dengan cara mengalirkan atau membuang limpahan air. Tetapi dengan cara drainase ini bukan berarti bisa langsung menghilangkan banjir tersebut. Dalam hal ini masyarakat juga wajib menjaga kebersihan, apalagi
yang mengalir ke arah saluran drainase. Mengapa demikian? Karena apabila saluran drainase mengalami penumpukan sampah yang sangat berlebihan, maka dapat juga menyebabkan luapan air. Artinya, kita harus bekerja sama untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Tata ruang ternyata juga memiliki pengaruh terhadap banjir. Infrastruktur yang sudah padat sehingga tidak terdapatkan oleh tumbuhan yang seharusnya bisa menyerap air yang berlebihan di situ juga hilang. Kita hanya menebang pohon tetapi tidak menanamnya kembali. Kita hanya membangun rumah tetapi tidak memikirkan lingkungan sekitar yang kita tinggal. Kesimpulannya yaitu, bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi di alam yang bisa disebabkan oleh alam, non-alam maupun manusia. Hal tersebut tentunya akan banyak sekali menimbulkan kerugian harta benda dan juga menimbulkan korban jiwa. Banjir adalah keadaan di mana air yang tergenang di daratan dengan volume yang banyak. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan mitigasi bencana adalah dengan melakukan mitigasi secara struktur dan non-struktur. Mitigasi secara struktur, mitigasi yang lebih menekankan pada pembangunan fisik seperti pembangunan tanggul, waduk, dan lain sebagainya. Kemudian mitigasi secara non-struktur, mitigasi yang dilakukan dengan melakukan pemberdayaan untuk menghindari bencana terkhusus bencana banjir. Sekian dari saya mengenai pembahasan analisis penyebab bencana alam banjir yang ada di wilayah Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.